Saat wanita itu ingin melompat, ia tiba-tiba melihat sebuah iklan yang membuatnya rela membatalkan niatnya. Sebuah iklan dari tim balas dendam profesional. Teringat akan siksaan mengerikan yang telah dialaminya, wanita itu menaruh semua harapannya pada iklan tersebut. Seorang pria setelah menerima berita tersebut dengan aman membawa wanita itu ke mobilnya. Sebelum wanita itu sempat menceritakan seluruh cobaan tragisnya, pria itu terlebih dahulu menyalakan perekamnya, berniat menyusun rencana balas dendam yang profesional dan brutal. Demi memberikan kehidupan yang lebih baik bagi adik-adiknya, wanita yang masih muda mencari agen tenaga kerja yang curang. Agen tersebut membawanya ke sebuah pabrik pengolahan makanan laut terpencil, di mana setelah serangkaian cuci otak, wanita itu menandatangani kontrak kerja tanpa ragu. Setelah agen tersebut dengan sengaja mengambil salinan kontrak miliknya, manajer memerintahkannya untuk membersihkan ikan. Karena wanita itu sedang diwawancarai untuk posisi administrasi dan karena alerginya, ia dengan ragu menolak. Namun saat itu bosnya tiba-tiba menghampiri. Mendengar wanita itu enggan bekerja, ia memutuskan untuk membantunya. Melihat wanita itu dipaksa masuk ke dalam akuarium berbau busuk, kelompok itu bahkan tidak berani menatapnya. Bukannya mereka tidak berperasaan, tapi mereka telah mengalami perlakuan yang sama. Kemudian bosnya mulai memukuli wanita itu dengan brutal, tapi tepat ketika ia hendak memukulnya hingga mati, supervisornya tiba-tiba menghentikannya. Tak berdaya, wanita itu hanya bisa menutupi kepalanya untuk mencegah cedera serius, tapi tanpa diduga mereka menguncinya di ruang penyimpanan yang sangat dingin dengan suhu di bawah 0 derajat. Tanpa sepengetahuan mereka, broker yang mencurigakan itu sedang menikmati uang gadis itu, dan sang bos yang masih berharap wanita itu akan lolos menuangkan sekantong penuh garam laut ke tubuhnya. Keesokan paginya, wanita itu sudah kaku kedinginan, tapi bosnya tidak berhenti, ia bahkan menuangkan secangkir penuh air mendidih ke kepalanya. Pada titik ini, wanita itu hanya bisa gemetar dan setuju. Untuk menghindari pemukulan brutal lagi, wanita itu tidak hanya harus membersihkan ikan di posnya, tapi juga mencuci pakaian kotor semua orang. Setelah setahun dianiaya, wanita itu akhirnya menyadari celah dalam si penjaga, jadi ia memanfaatkan kesempatan itu dan melompat dari lantai 2. Namun saat ia berlari, ia tiba-tiba mendengar sebuah mobil polisi muncul di belakangnya. Wanita yang telah menderita penganiayaan dan pemukulan jangka panjang benar-benar hancur saat itu. Mendengar tangisan wanita, polisi segera memasukkannya ke dalam mobil. Namun tanpa diduga, wanita itu dibawa kembali hanya beberapa menit kemudian. Ternyata polisi dan bosnya bekerja sama. Setiap kali ada yang mencoba melarikan diri, polisi korup akan menangkap mereka semua. Mereka tidak hanya menunjukkan belas kasihan, tapi mereka bahkan menyuruhnya mencuci pakaian mereka dengan dalih pakaian kotor. Karena kewalahan, wanita itu akhirnya mencoba bunuh diri. Namun petugas yang bertanggung jawab mengingat bahwa wanita itu masih perlu menyisir ikan, mengirimnya ke rumah sakit. Jadi saat petugas bertanggung jawab tertidur, ia diam-diam melarikan diri dari rumah sakit. Namun ketika ia melihat mobil polisi lagi, ia hanya bisa bersembunyi karena pengalaman sebelumnya membuatnya takut untuk mempercayai siapapun yang tampak baik. Kemudian wanita itu bertemu dengan pria di jembatan menuju sungai. Setelah mengetahui semua yang telah dialami, para anggota menyusun rencana balas dendam yang kejam dan gila. Untuk membuat mereka yang menyakiti wanita itu membayar harga yang mahal, target pertama mereka adalah polisi korup yang tidak berperasaan itu. Sebelum ia sempat bereaksi, pria itu dengan agresif menabraknya. Melihat mobil polisi hendak berhenti, pria itu mengaktifkan sistem nitrogen. Dan setelah memastikan polisi korup itu tewas, pria itu mengambil kamera di dashboardnya. Balas dendam yang berdarah dan kejam pun dimulai. Seorang pria tua pergi ke perusahaan agen bekerja. Sebelum pergi, ia sengaja menyiramkan air kotor ke bos agen itu. Tak disangka setelah pria tua itu keluar dari mobil, agen itu tetap menyambutnya dengan senyuman dan bahkan masuk ke dalam mobil pria tua itu karena ingin mencapai kesepakatan dengan klien super besar ini. Tepat ketika mereka hendak menjalankan rencana selanjutnya, agen itu tiba-tiba terbangun. Pria tua itu kemudian menyeret agen itu ke tempat sepi dan mengisi mobilnya dengan bensin. Saat mobil itu terbakar, agen itu perlahan berubah menjadi abu. Alasan mereka melakukan semua ini adalah untuk membantu seorang gadis muda yang baru saja dewasa. Ia telah ditipu oleh seorang agen untuk bekerja di sebuah pabrik gelap, di mana ia tidak hanya dipukuli secara brutal oleh pemiliknya, tapi juga sering dilecehkan oleh pengawasnya. Untuk menuntut pemilik dan pengawasnya membayar kejahatan mereka, pria itu diam-diam pergi ke gudang mereka. Namun tepat ketika ia menemukan sesuatu yang salah dengan bahan baku makanan laut, pemilik yang tidak bermoral itu tiba-tiba muncul. Melihat niatnya terbongkar, pria itu langsung ke intinya. Untuk menunjukkan ketulusannya, pria itu dengan mudah membayar deposit untuk 50 barrel makanan laut yang langsung membuat pemiliknya gembira. Tanpa mereka sadari, sebuah konspirasi besar menanti mereka. 3 hari sebelum pengiriman, pemilik tiba-tiba menemukan bahwa 12 barrel makanan laut dipenuhi cacing. Untuk menutupi kerugian mereka segera membeli 12 barrel makanan laut secara daring dan mengganti labelnya. Malam sebelum pengiriman, seorang pria bertopeng tiba-tiba menghalangi jalan manajer yang langsung membuatnya marah. Ia mengambil palu, namun pria bertopeng itu ternyata pria itu.
Tim balas dendamnya kemudian menjarah ke-12 tong makanan laut. Pada hari pengiriman mereka menghadapi denda pelanggaran kontrak yang sangat besar. Namun pria itu melewatkan kesempatan ini untuk memberi mereka pelajaran dan malah memesan 20 tong makanan laut lagi, bahkan membayar setengah dari deposit. Tindakan keterlaluan ini mengejutkan manajer, tapi demi uang ia langsung setuju untuk mengantarkan keesokan harinya. Malam itu pria bertopeng itu kembali menghalangi jalan mereka. Namun tidak seperti sebelumnya, manajer membawa sekelompok preman profesional yang menandakan pertempuran berdarah akan segera dimulai. Meskipun mereka semua bersenjata, pria itu sama sekali tidak menghiraukan mereka, menjatuhkan mereka dengan satu pukulan. Manajer itu tidak menyadari bahwa pria itu adalah pensiunan prajurit pasukan khusus papan atas, sehingga ia dapat menangani para bajingan ini dengan mudah. Setelah berurusan dengan para preman ini, manajer itu masih mencoba melawan, tapi pria itu memukul kepalanya. Kemudian manajer mengambil senjata besar, tapi serangan yang gigih itu tidak hanya ditangkis, tapi juga ia dibuat pingsan. Untuk membalaskan dendam gadis yang diserang, mereka membuat manajer itu merasakan siksaan yang lebih kejam. Setelah mengetahui barang dagangannya dijarah lagi, sang bos tak kuasa menahan amarahnya. Ia bertekad membuat pria bertopeng itu membayar. Namun besok adalah tanggal pengirimannya. Untuk menghindari denda 20 juta dolar, sang bos mulai mencari pesaing yang memproduksi makanan laut. Tanpa sepengetahuannya, seorang anggota pria itu yang terampil telah mendaftarkan makanan laut curian itu secara daring dan meretas komputer sang bos, sekaligus memblokir produsen lain. Maka bos yang tidak bermoral itu membeli kembali makanan lautnya dengan harga yang tinggi. Namun setelah membongkar barang dagangannya, ia menemukan pria bertopeng itu di sana. Untuk membalas dendam, sang bos bertekad untuk membuat pria bertopeng itu membayar dengan darah. Tapi bagaimana mungkin seorang bos yang menghabiskan hari-harinya duduk di kantor ber-AC bisa menandingi seorang prajurit pasukan khusus? Didorong oleh rasa dendam atas gadis yang dilukai dengan kejam, pria itu menangkap sang bos dan memukulinya dengan brutal. Tapi hal ini tidak banyak meredakan kebenciannya. Namun tepat ketika pemilik toko hendak dipukuli sampai mati, topeng pria itu tiba-tiba terlepas dan pemilik toko itu langsung menyadari segalanya. Ia tidak hanya menipunya hingga mendapatkan makanan laut, tapi juga sejumlah besar uang. Segera setelah itu, pria itu menjambak rambut dan mendorongnya langsung ke akuarium yang bau karena gadis itu pernah mengalami siksaan yang sama sebelumnya. Pada titik ini, pemilik toko itu akhirnya menyadari betapa seriusnya situasi ini dan memohon agar ia dibebaskan. Tapi pria itu mencengkram lehernya dan melemparkannya ke dalam ember besar berisi makanan laut, lalu memasukkannya ke dalam truk dan menjualnya ke Kamboja. Gadis itu yang lolos dari maut akhirnya hidup bahagia tanpa gangguan.